Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syarifah Fadisatuliza, NIM 203141152 dari Prodi PGMI, kelas 4E, Universitas Islam Negeri Raden Massaid Surakarta. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang struktur atom. Subtopik yang akan saya bahas yang pertama, teori tentang atom, yang kedua, struktur atom. Selanjutnya, teori tentang atom. Teori tentang atom ini 5 abad sebelum Masehi, filsuf yang bernama Demokritus menjelaskan dan percaya bahwa semua materi atau zat tersusun dari partikel yang sangat kecil dan tidak dapat dibagi lagi, yang disebut atonos, atau tidak dapat dibagi lagi. Selanjutnya, teori atom menurut John Dalton. Pada tahun 1003, John Dalton mengemukakan bahwa pendapatnya tentang atom. Teori atom didasarkan 2 hukum. Yang pertama, hukum kekekalan massa atau hukum Lagrange, dan hukum susunan tetap atau hukum Raoult. Lavoisier menyatakan bahwa massa total zat-zat sebelum reaksi akan selalu sama dengan massa total zat-zat hasil reaksi. Sedangkan Proust mengemukakan bahwa perbandingan massa unsur-unsur dalam suatu senyawa selalu tetap. Selanjutnya, hipotesis John Dalton ini tentang atom secara singkat adalah sebagai berikut. Yang pertama, unsur tersusun dari partikel yang sangat kecil dan tidak dapat dibagi lagi. Yang kedua, atom digambarkan sebagai bola pecah yang sangat kecil, suatu unsur yang memiliki atom-atom yang identik dan berbeda untuk unsur yang berbeda. Yang ketiga, atom-atom ini bergabung membentuk senyawa dengan perbandingan bilangan bulat dan sederhana. Misalnya, air terdiri atom-atom hidrogen dan atom-atom oksigen. Selanjutnya, struktur atom. Di sini ada 3 unsur atom. Yang pertama, elektron. Yang kedua, proton dan inti atom. Yang ketiga, neutron. Selanjutnya, elektron. Elektron ini merupakan bagian dari atom yang bermuatan negatif. Elektron ini terletak di luar inti atom dan berada di bagian atom yang bernama kulit atom. Tabung sinar katode yang ditemukan oleh Franz Ferdinand Braun yang terbuat dari tabung hampa yang dialiri oleh arus listrik searah dari kutub positif yang disebut anode dan dari kutub negatif disebut katode. Bila tabung dialiri listrik yang cukup kuat, maka akan terjadi aliran radiasi yang tidak tampak dari kutub negatif menuju kutub positif. Peristiwa ini disebut juga dengan sinar katode. Sifat-sifat sinar katode ini dilakukan oleh William Jacques, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, merambat dalam garis lurus dari kutub negatif atau yang disebut katode menuju kutub positif yang disebut anode. Yang kedua, dibelokkan oleh medan magnet dan medan listrik menuju ke kutub positif.
Yang ketiga, sinar katode tidak dipengaruhi oleh jenis kawat elektrode yang dipakai. Jenis gas dalam tabung dan bahan digunakan untuk menghasilkan arus listrik. Penelitian ini tentang sinar katode dilanjutkan oleh Joseph John Thomson yang mendapati bahwa sinar katode sebenarnya ialah materi ukurannya sangat kecil yang dapat memutar baling-baling yang dipasang antara katode dan anode. Proton ini juga merupakan jika massa elektron O, berarti suatu partikel tidak mempunyai massa. Namun pada kenyataannya partikel mempunyai massa yang dapat diukur oleh atom yang bersifat atom netral. Menurut Eugene Gostes tahun 1886 bahwa eksperimen dari tabung gas yang memiliki katode yang diberi lubang-lubang dan diberi muatan listrik, seperti gambar di samping tersebut ya. Hasil eksperimen tersebut membuktikan bahwa pada saat membentuk elektron yang menuju anode, terbentuk pola sinar positif yang menuju arah berlawanan melalui lubang pada katode. Setelah berbagai gas dicoba dalam tabung ini, ternyata gas hidrogenlah yang menghasilkan suatu muatan positif yang paling kecil, baik massa maupun muatannya, sehingga partikel ini disebut proton. Massa proton sama dengan satuan massa atom, dan muatan proton sama dengan +1. Selanjutnya, inti atom. Setelah proton dan elektron, Ernest Horsford melakukan penelitian menembakkan lempeng tipis emas. Jika atom terdiri dari partikel yang bermuatan positif dan negatif, maka sinar alfa yang ditembakkan seharusnya tidak ada yang diteruskan atau menembus lempeng, sehingga muncullah istilah inti atom. Menurut Ernest Rutherford, dibantu oleh Hertz Geiger dan Ernest Bardeen pada tahun 1911, menemukan konsep inti atom didukung oleh penemuan sinar X oleh William Crookes. Dan pada tahun 1895 dan penemuan zat-zat radioaktif pada tahun 1996. Percobaan Rutherford pada gambaran sebagai berikut di bawah ini. Selanjutnya, neutron ini merupakan prediksi dari Rutherford memicu William Bardeen dan Hertz Geiger pada tahun 1930 melakukan eksperimen menembakkan partikel pada inti atom berlium atau Be, dan dihasilkan radiasi partikel berdaya tembus tinggi. Menurut James Chadwick pada tahun 1932 menyatakan, ternyata partikel yang menimbulkan radiasi berdaya tembus tinggi itu bersifat netral atau tidak bermuatan, dan massa-massanya hampir sama dengan proton. Partikel ini disebut neutron dan dilambangkan terima kasih.
Cukup penjelasan dari saya tentang struktur atom. Maaf apabila saya salah dalam menjelaskan atau kurang dalam isi tentang materi tersebut. Saya mohon maaf dan mohon maaf sebesar-besarnya. Terima kasih. Cukup sekian. Akhirul salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.